Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Langsung aja kali ini gue ingin membahas beberapa kabar, mungkin juga rumor, terkait dengan beberapa pemain yang dikaitkan, kabarnya diincar oleh Manchester United. Gue ambil sumbernya dari Sky Sports ya. Kabar pertama, Manchester United dikabarkan mempersiapkan penawaran untuk pemain Monaco berposisi sebagai bek kanan Fenderson. Pemain berusia 21 tahun ini dikabarkan diincar oleh Manchester United, dan yang menarik ditulis kalau pemain ini diincar karena diharapkan akan memberikan kompetisi di bek kanan untuk Aaron Wan-Bissaka dan Diogo Dalot. Wah, berarti rencananya Manchester United akan memiliki 3 bek kanan. Ini menurut gue cukup menarik ya, dimana musim depan Manchester United akan berada di 4 kompetisi yang berbeda, dengan harapan yang berbeda, dengan ekspektasi yang berbeda juga, mungkin lebih tinggi. Tapi apakah punya 3 bek kanan ini cukup menarik ya menurut gue sih. Gue sendiri kurang begitu mengikuti Fenderson karena biasanya yang disebutkan adalah Jeremy Frimpong kan. Tapi pemain ini menurut gue cukup menarik profilnya, di samping juga usianya yang masih 21 tahun. Ada statistik dari Sky Sport memperlihatkan kalau total tackles-nya dia cukup tinggi, ball recovery-nya juga cukup tinggi, artinya dari sisi defensif dia cukup bagus ya dari sisi statistik. Tapi dari sisi penyerangan, assist-nya dia juga cukup tinggi nih, artinya cukup berimbang antara bertahan maupun juga menyerang nih. Mungkin gue pikir Fenderson ini lebih ya bukan sebagai pemain utama, tapi pemain yang untuk menyediakan kompetisi, artinya lebih mungkin proyeksi masa depan ya. Masa depan yang tidak terlalu jauh sih, mungkin 2 atau 3 musim lagi ya. Kita lihat saja, menurut gua ini sih masih rumor. But ya again, kita lihat saja. Fenderson cukup menarik nih. Di sisi lain, pemain lain ya, Victor Osimhen dikabarkan Napoli ini kan nampaknya akan kehilangan nih Victor Osimhen, dan sudah mengincar Tammy Abraham, mantan pemain Chelsea ini, sebagai penggantinya. Osimhen sendiri yang saat ini menjadi top skor di Serie A dengan 21 gol, masih dihubungkan dengan Manchester United, Chelsea, Bayern Munchen, dan juga Paris Saint-Germain. Wow, kabar lainnya mengatakan kalau Bayern Munchen ini sangat dekat untuk mendatangkan sang pemain untuk bisa bermain di Bundesliga. Ini dia statistiknya saat ini, Victor Osimhen. Wow, cukup bagus ya, bagaimana dari goal score, expected goals-nya, gol melalui heading, shot on target, dan juga sentuhan di kotak penalti lawan. Statistiknya sangat-sangat luar biasa, tapi ya belum jelas nih akan kemana. Walaupun sekali lagi gue ulangin, kabar lainnya yang gue terima adalah Bayern Munchen sangat-sangat dekat untuk bisa membawa Victor Osimhen bermain di Bundesliga. Dan terkait dengan penyerang, Erik ten Hag ini memiliki komentar bagaimana dia nih mengagumi Harry Kane, dengan mengatakan kalau Harry Kane ini memang pemain yang sangat luar biasa, pemain yang sangat cerdik, memiliki personality yang sangat bagus, dan juga memiliki insting untuk mencetak gol yang juga sangat bagus. Pemain berusia 29 tahun ini juga sangat sering dikaitkan dengan Manchester United. Kontraknya akan habis musim depan, sehingga berbagai spekulasi ini terus mengalir tentang pemain yang berposisi di striker ini, di mana Manchester United juga butuh striker baru, striker yang memiliki kualitas yang lebih baik, bisa memberi garansi menciptakan gol bagi Manchester United. Erik ten Hag pun juga mengatakan demikian ya, kalau jumlah gol ini yang sangat menarik dari Harry Kane, juga bagaimana aksi kunci atau ya gerakan-gerakan kunci ya, aksi-aksi kunci yang bisa berbuah gol ini juga sering dilakukan oleh Harry Kane. Final passing-nya juga sangat bagus, dan menurut Erik ten Hag dia ini pemain yang sangat luar biasa dengan personality yang sangat luar biasa. Gua melihat Erik ten Hag nampaknya melihat Harry Kane ini sebagai pemain yang komplit ya. Dia juga mengatakan ini sebelum pertandingan menghadapi Tottenham Hotspur, kalau ya dia merupakan pemain yang harus kita hadapi, dan ya itu hal yang dilihat saat ini. Di sisi lain, Football Director John Murtough mengatakan kepada fans di beberapa forum beberapa bulan yang lalu, terutama setelah cabutnya Cristiano Ronaldo, kalau bukan rahasia lagi kalau Manchester United ini mencari center forward yang baru, penyerang tengah yang baru. Wout Weghorst yang bergabung dari masa pinjaman di Burnley
Ini masih belum jelas ya statusnya seperti apa, dan John Murtough mengatakan fokusnya tetap berada di musim panas nanti. Dia juga mengatakan kalau kita harus memperkuat tim di beberapa posisi, bukan hanya striker, untuk meningkatkan lagi kedalaman skuad. Ini yang Erik ten Hag katakan. Erik ten Hag yang mengatakan ketika ditanyakan apakah butuh seorang striker. Jadi Erik ten Hag mengiyakan tapi tidak menspesifikan hanya striker saja ya. Ya dia juga mengatakan kalau saat ini kita punya musim yang sangat bagus dan kita harus tetap berprogres, tetap berkembang. Tim saat ini melakukan hal yang sangat bagus dan saya pikir ini sangat bagus ya menjadi bagian dari tim ini. Ya dari hal tersebut berarti memang kalau menurut gue sih intinya adalah memang betul Manchester United mencari striker dan Erik ten Hag melihat Harry Kane ini sebagai sosok striker yang komplit. Nah, apakah akan dilakukan pendekatan atau bahkan usaha untuk mendatangkan sang pemain? Nanti kita lihat saja mendekati musim panas ya. Yang menarik lainnya bagaimana Manchester United ini melihat Livakovic, kiper dari Dinamo Zagreb, ini sebagai kiper yang cukup menarik. Saat ini Manchester United punya 3 kiper dengan urutan David De Gea, Tom Heaton, dan juga Jack Butland yang dalam masa peminjaman dari Crystal Palace dan dihubungkan akan pindah ke Glasgow Rangers. Livakovic sendiri berusia 28 tahun, menjadi kiper utama dari Dinamo Zagreb. Clean sheet-nya 8, kebobolannya rata-rata dalam 90 menit ini 0,87, artinya nggak sampai 1 gol ya. Dan penyelamatan selama satu pertandingan 90 menit ini rata-rata 2,27. Kiper yang ya tentu saja sering dihubungkan juga beberapa kali dengan Manchester United. Kiper tim nasional Kroasia kan kalau tidak salah ya, Livakovic ini. Ya dia merupakan kiper utama dan kalau menurut gua sih ini akan tergantung bagaimana status dari David De Gea. Kalau David De Gea setuju dan memang proses perpanjangannya akan yang sedang diproses, gue tahu ada beberapa komentar dari Sobat Football United pro dan kontra tentang David De Gea, tapi kenyataannya ya faktanya saat ini adalah proses itu sedang berjalan. Artinya Erik ten Hag merekomendasikan David De Gea untuk keep, diperpanjang bahkan masa kontraknya di Manchester United. Itu faktanya demikian. Dan yang lain-lain menurut gue terlalu banyak berandai-andai, tapi kiper-kiper lain tentu saja ada beberapa yang diincar oleh Manchester United. Ini kan lebih ke plan B. Artinya kalau deals David De Gea ini collapse, tidak terjadi, baru Manchester United akan berusaha untuk mendatangkan kiper-kiper tersebut. Karena Manchester United punya 2 atau bahkan 3 kiper kelas 1 ya. Artinya untuk posisi kiper utama itu sering sekali tidak berhasil dengan baik. Sudah terjadi beberapa musim kebelakangan di belakang ya. Kalau seandainya Jack Butland cabut, mungkin Manchester United akan berusaha untuk mendatangkan kiper, mungkin untuk kiper ketiga itu lebih make sense menurut gue. Tapi sekali lagi Livakovic atau mungkin nama-nama yang lain ini menurut gue baru akan didekati betulan kalau seandainya kontrak dari David De Gea ini collapse, dan sampai dengan sejauh ini masih dalam tahap proses perpanjangan dari Manchester United. Kabar lainnya, dan ini kabar terakhir adalah berkaitan dengan Harry Kane. Intinya dari artikel ini mengatakan kalau Harry Kane ini harus inisiatif pindah itu harus dari dia sendiri. Karena Tottenham Hotspur tentu saja masih ingin mempertahankan striker ini, bahkan tidak ingin dijual ya. Walaupun dia ini mendekati kontrak final kontraknya dia, artinya akan selesai. Dan Manchester United ini tentu saja menargetkan sang pemain untuk bisa datang ke Old Trafford. Ada kekhawatiran di Tottenham Hotspur kalau pencetak gol terbanyak klub ini tidak akan menandatangani kontrak baru karena ada turbulence nih yang terjadi di Tottenham Hotspur. Saat ini Ryan Mason menjadi caretaker yang kedua bahkan musim ini setelah Christian Stellini jadi caretaker pertama, setelah sebelumnya Antonio Conte dibebas tugaskan di bulan Maret. Jadi situasi manajerial di Tottenham Hotspur ini sedang sangat kacau. Belum jelas siapa yang akan menangani tim secara permanen musim depan, dan ini akan sangat berpengaruh
untuk masa depan Harry Kane. Itu menurut gue ringan amatiran siapa manajer yang akan datang, karena gue nggak tahu nih ambisi dari Harry Kane seperti apa. Gelar individu sudah didapatkan, top goal scorer sepanjang masa Tottenham Hotspur sudah diraih oleh Harry Kane. Bahkan kabarnya dia sedang dipertimbangkan untuk dibikin patung ya kan di depan Tottenham Hotspur Stadium. Tapi tentu saja sebagai pemain sepak bola profesional, pemain tanpa trofi itu nampaknya kurang apa ya? Ada sesuatu yang kurang untuk bisa disebut sebagai pemain yang besar ya kan. Dan gua nggak tahu bagaimana Harry Kane melihat hal tersebut dengan Tottenham Hotspur. Apakah dia melihat oke, Tottenham Hotspur akan bisa mendapatkan trofi? Kapan akan mendapatkan trofi? Karena usia dari Harry Kane ini kan sudah 29-30 tahun. Waktu akan terus bergulir. Apakah Tottenham Hotspur memiliki proyek seperti apa? Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang untuk proses mendapatkan trofi tersebut. Ini kan sangat penting untuk Harry Kane mengatur masa depannya. Dengan situasi yang terjadi saat ini, gue melihat sama seperti Manchester United musim lalu kurang lebih. Jadi ada banyak pergantian di sisi manajerial klub, dan sering sekali hal demikian ini proses selanjutnya atau langkah selanjutnya ingin bangkitnya itu ada jangka waktu, ada periode, ada proses di sana. Dan sering kali juga nggak cukup 1 musim, mungkin 2, mungkin 3 musim. Manchester United kan juga dikatakan demikian, paling tidak 2-3 musim, itu minimal. Nah, balik lagi ke Tottenham Hotspur. Harry Kane 2-3 musim lagi, bagaimana nih dia melihat masa depannya di Tottenham Hotspur? Atau mungkin dia rasa sudah cukup dan dia akan mencari klub baru. Ini juga bisa saja terjadi. Tapi menurut gue nih akan sangat menarik ya bagaimana masa depan dari Harry Kane. Ini menurut gue akan menjadi headline yang cukup tebal nanti di musim panas. Kita nantikan saja seperti apa perkembangannya. Tapi sekian dulu news update, beberapa rumor, kabar ya. Gue ambil dari Sky News. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.